Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di ruangan kelas yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak bapak, pada pagi ini seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan kepada ketua kelas. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, setelah kita membaca doa, setelah selesai membaca doa, Bapak ingin mencek absen dari anak-anak Bapak semua. Silahkan pada anak-anak Bapak kita cek satu persatu daftar kehadirannya. Saudara ya yang bernama Muhammad Hafiz hadir Pak, bagus. Abdul Hamid hadir, bagus. Farhan hadir Pak, bagus. Mustika Munaf hadir Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini tidak ada yang alfa ya, semuanya hadir. Dan selanjutnya silakan apakah tempat duduknya sudah sesuai dengan tempat duduk masing-masing? Nah, sudah. Kita lanjut. Bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang putus asa. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin menyampaikan sedikit bahwasanya dalam menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi di dalam kita mempelajari akidah akhlak, sumber dasar utama kita adalah Al-Quran. Kemudian di hadis juga disampaikan bahwasanya thalabul ilmu faridatan 'alal kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka anak Bapak ya, tidak ada alasan untuk malas-malas dalam menuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu. Maka pada pagi hari ini adalah bentuk kita menuntut ilmu. Jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Itu pesan Bapak kepada anak-anak Bapak semua. Kemudian yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, orang lain bisa, kita harus lebih bisa daripada orang lain. Baik, kita ulang sedikit materi kita sebelumnya, yaitu tentang dusta. Materi kita sebelumnya tentang dusta. Siapa yang tahu apa itu dusta? Silakan angkat tangan ya. Akan angkat tangannya anak Bapak. Bagus. Dusta adalah lawan kata dari jujur. Bagus. Silakan yang lain, apa itu dusta? Dusta itu Bapak. Dusta itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Betul sekali. Ya, dusta adalah sesuatu lawan kata dari tidak jujur. Dusta adalah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak Bapak, kita masuk kepada materi kita hari ini. Materi kita hari ini sesuai dengan yang ada yang telah ada
yaitu tentang putus asa. Ya, tentang putus asa. Sebelumnya materi kita tentang dusta ya, ini dusta. Bapak Pus. Ya. Putus asa. Sekarang materi kita adalah putus asa. Apa itu putus asa? Ya, apa itu putus asa? Silakan anak-anak bapak yang tahu terlebih dahulu apa itu putus asa. Silakan. Apa itu putus asa? Silakan. Bagi yang tahu apa itu putus asa, silakan disampaikan. Ya, putus asa itu adalah Pak orang yang menyerah, betul sekali. Sekarang bapak jelaskan ya. Putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, ya, ditandai dengan kurangnya harapan. Ini kata kuncinya, kurang harapan, dan gairah, bisa dikatakan atau menyerah. Bisa tulisan bapak dibaca. Atau menyerah. Jadi seseorang yang putus asa ya, dalam menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang tidak sesuai dengan diinginkan, maka ia berputus asa. Itulah pengertian dari putus asa. Putus asa adalah emosi atau gairah yang ditandai dengan kurangnya harapan, gairah menyerahnya seseorang yang mengalami kondisi yang seringkali tidak memiliki harapan dalam hidup atau sudah menyerah dengan keyakinannya ya untuk berubah menjadi lebih baik atau sukses di masa yang akan datang. Ya, kurang harapan atau menyerah untuk mencapai sukses. Ini harus digarisbawahi. Sukses. Jadi tidak ada harapannya lagi untuk sukses. Itu yang pertama. Itu pengertian yang pertama. Ya. Contoh dari orang yang telah berputus asa adalah pertama, dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan, yaitu orang yang mencontek. Mencontek merupakan suatu bentuk orang yang putus asa. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau berusaha terlebih dahulu untuk mencari jawaban yang diberikan gurunya kepadanya. Maka mencontek merupakan bentuk putus asa. Contoh dari bentuk putus asa. Kemudian, contoh berikutnya adalah menyerah saat ujian. Menyerah saat ujian. Menyerah saat ujian itu juga merupakan bentuk putus asa. Bentuk contoh dari putus asa. Kemudian saat diberi latihan ya, tidak bisa dikerjakan dan tidak mau mengerjakan. Latihan. Mau mengerjakan latihan. Tidak mau mengerjakan latihan. Itu bentuk dari putus asa. Kemudian saat bermain kalah dan tidak mau berjuang lagi. Kalah dalam permainan, dan tidak mau berjuang lagi. Itu bentuk dari putus asa. Itu contoh dari putus asa. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah telah sampaikan kepada kita ya, surah Al-Insyirah. Surah ini sudah familiar. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ya, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu.
dan yang memberatkan punggung, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak kamu berharap. Ya, surat Al-Insyirah ini menjelaskan kepada kita setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka berdasarkan Quran surah Al-Insyirah ini ada beberapa hal yang dapat kita ketahui untuk cara menghindari dari putus asa. Yang pertama kita harus sabar. Sabar ya. Pertama kita harus sabar. Sabar dan berlapang dada. Itu kunci utama, kita harus sabar dan berlapang dada. Kemudian di balik kesulitan itu ada kemudahan. Bekerja keras ya. Bekerja keras disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Ya. Dengan kita berniat dengan sungguh-sungguh ya, maka itu bentuk kita menghindari dari sifat yang namanya putus asa. Baik anak-anak Bapak, itulah materi kita pada hari ini. Kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin menyampaikan gambaran tentang materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan tentang marah. Apa itu marah? Silakan. Marah ya. Marah adalah sifat atau perilaku yang sering ya pasti ada di dalam diri manusia. Bagus ya. Marah berarti sebelum kita membahas materi yang akan datang, kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang putus asa. Putus asa adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ia menyerah, tidak sanggup untuk melakukannya lagi. Maka kunci utama harus kita lakukan adalah contoh dari menyerah dalam pembelajaran, mencontek, menyerah saat ujian, tidak mau mengerjakan latihan, kalah dalam permainan, tidak mau berjuang lagi. Dalilnya Quran surah Al-Insyirah, kita disuruh oleh Allah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh ya, kita untuk menghindari yang namanya sifat putus asa, kita harus sabar, berlapang dada, karena kita ingat Allah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang akan kita laksanakan. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan materi kita untuk minggu depan tentang marah. Marah adalah sifat yang dimiliki oleh manusia, yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Maka untuk materi kita lebih lanjut di depan, silahkan dibaca buku ya, untuk mengulang-ulang sebelum kita masuk minggu depan. Nah, semua anak-anak Bapak sudah menguasai materi yang akan kita pelajari minggu depan. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas, karena jam sudah habis. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan kita pulang. Kita jam istirahat. Silakan kepada ketua kelas. Siap gerak? Hormat gerak? Tegak gerak? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita tutup ya dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.